Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Bayu Kusuma dari jurusan Teknik Kimia. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan studi literatur terkait pemanfaatan bahan alam untuk edible coating pada buah tropis. Nah, kenapa diperlukan adanya edible coating? Karena buah tropis memiliki aktivitas respirasi yang tinggi. Eh, Itu berkaitan dengan penurunan kadar air yang cepat, kemudian adanya gangguan dari mikroba, dan faktor iklim panas lembab di daerah tropis yang dapat menyebabkan penurunan kualitas dari buah. Berikutnya, tujuan dari studi literatur ini ada tiga. Yang pertama, mengetahui pengaruh bahan edible coating terhadap susut bobot buah. Yang kedua, mengetahui pengaruh bahan edible coating terhadap daya hambat bakteri. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh bahan edible coating terhadap umur simpan buah tropis. Nah, apa sih edible coating? Edible coating merupakan lapisan tipis yang terbuat dari bahan alam seperti polisakarida, protein, atau lipid yang dapat dimakan dan berfungsi sebagai penghalang uap air, gas, dan pertumbuhan mikroba, sehingga dapat mempertahankan kualitas dari buah. Nah, edible coating ini pada umumnya terbuat dari ekstrak bahan alam dan zat aditif tambahan. Nah, kemudian ada tiga tahapan observasi yang dilakukan. Yang pertama, melakukan studi literatur dengan meninjau jurnal ilmiah sebanyak kurang lebih 30-50 jurnal terbitan tahun 2020 sampai 2025. Yang kedua, membandingkan bahan coating terhadap parameter susut bobot, daya hambat bakteri, dan umur simpan buah tropis. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan hasil bahan alam yang paling efektif untuk edible coating buah tropis. Nah, kemudian ada beberapa contoh bahan coating yang terdapat pada literatur yang kami peroleh. Yang pertama buah tropis seperti mangga, stroberi, apel, kemudian ekstrak bahan alam seperti ekstrak kitosan, kayu manis, dan cengkeh, kemudian zat adiktif seperti thyme, eugenyl asetat, dan eugenol. Nah, larutan coating nanti akan dibuat dari kombinasi antara ekstrak bahan alam dan juga zat aditif. Nah, berikutnya adalah proses coating. Yang pertama, persiapan buah meliputi sortasi, pencucian, pengeringan awal, dan pengelompokan. Kemudian pembuatan larutan coating dari ekstrak bahan alam yang dikombinasikan dengan zat aditif. Kemudian tahap pelapisan dilakukan dengan pencelupan atau penyemprotan, brushing atau pengolesan larutan coating pada buah tropis, dan kemudian dikeringkan. Nah, kemudian dilakukan penyimpanan dan pengamatan pada waktu tertentu sesuai parameter yang dikehendaki. Berikutnya adalah pembahasan. Nah, perlu diketahui, fungsi dari edible coating adalah untuk menjaga kualitas buah tropis dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri atau sebagai antimikroba, kemudian menurunkan presentase kehilangan kadar air yang berhubungan langsung dengan masa simpan buah, dan mengurangi kehilangan masa buah atau weight loss pada buah tersebut. Nah, kemudian pengaruh edible coating terhadap susut bobot buah. Nah, susut bobot buah di sini sangat dipengaruhi oleh bahan aditif yang bersifat hidrofobik. Nah, kenapa demikian? Karena pada bahan yang bersifat hidrofobik memiliki kandungan molekul nonpolar yang dapat menghambat keluarnya molekul air dari permukaan buah.
Nah, ketika penurunan kadar air pada buah itu semakin kecil atau semakin minim, maka potensi kehilangan massa atau weight loss akan semakin kecil juga. Nah, kemudian pengaruh edible coating terhadap daya hambat bakteri. Nah, salah satu bahan yang berperan penting dalam penghambatan atau daya hambat tumbuh bakteri adalah essential oil seperti oregano, thyme, clove, dan lain-lain. Mengapa demikian? Karena pada bahan-bahan tersebut memiliki kandungan antimikroba. Nah, sehingga eh, laju pertumbuhan bakteri tersebut dapat ditekan. Nah, pada pembahasan kali ini yaitu terkait pengaruh edible coating terhadap umur simpan buah. Nah, pada umur simpan buah ini berhubungan dengan parameter-parameter sebelumnya, yaitu pengaruh daya hambat bakteri dan susut bobot buah. Nah, ketika parameter tersebut sudah terpenuhi, kemungkinan besar akan berefek pada umur simpan buah, yaitu menjadikan umur simpan buah lebih lama atau lebih panjang. Kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil observasi dari jurnal, penggunaan bahan alam dengan beberapa zat aditif tambahan untuk edible coating efektif menjaga kualitas buah tropis. Nah, kemudian bahan tersebut digunakan untuk menentukan parameter yang paling optimal, yang mana masing-masing bahan berfungsi menekan pertumbuhan bakteri, meminimalisir susut bobot buah, dan meningkatkan masa simpan buah. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.